Ada kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Pak Saud. Jika kita melihat pernyataan dari Presiden Prabowo yang kemudian kita bisa menelaah apakah korupsi yang begitu menggerogoti pemerintahan ini menjadi sebuah bahaya yang seharusnya ada tindakan secepat mungkin, Pak Saud? Ya, yang sulit itu kan bagaimana total football ini bisa kita jalankan. Ya, karena ini kan variabelnya sangat kompleks. Di bidang ideologi ada, di bidang politik ada, ekonomi ada. Mungkin di bidang ekonomi Pak Presiden bisa atasi, tapi di bidang politik sulit juga. Karena di varietas demokrasi yang membentuk indeks persepsi korupsi, kita kan dapat angka cuma 22 dari 1 sampai 100. Pak Presiden nggak bisa campur tangan partai politik yang lain dalam kaderisasi, karena itu diukur bagaimana. Jadi 9 lembaga yang menentukan indeks persepsi korupsi itu akan membentuk angka yang 37 yang kita dapat itu. Yang secara guyon saya mengatakan kita hanya 3 poin di atas negara yang bikin rusuh kemarin lah gitu ya. Jadi maksud saya adalah bagaimana angka yang kemudian itu bisa kita atur secara total, message-nya jelas, itu sudah disampaikan oleh Presiden. Cuman bagaimana grup ini untuk bisa main secara baik, siapa yang di goalkeeper, siapa yang penyerang, dalam hal ini penyerang ada KPK, ada kemudian kejaksaan, terus kemudian ada kemudian kepolisian dan seterusnya. Mereka sering check and balance satu sama lain. Jaksa yang nakal ditangkap sama KPK, KPK yang nakal ditangkap oleh kejaksaan dan seterusnya. Itu yang akan membuat check and balance akan menjadi lebih baik. Ini yang menurut saya harus bisa dijabarkan oleh pesan pertama yang harus kita kejar sampai ke Antartika dan seterusnya. Saya kemarin ditanya orang, gimana Pak Saud sampai ke Antartika? Nggak tahu, jangan-jangan sampai Singapura dia balik lagi. Lupa bawa jas hujan mungkin. Di Antartikanya kedinginan dan seterusnya. Nah, bagaimana ini kesiapannya? Nah, kalau tiap hari Presiden harus mengingatkan seperti ini, tugas Anda apa dong di situ gitu? Ya kan? Seharusnya kalau dia bisa menjabarkan lebih detail, tadi disebutkan teman-teman dari KSP juga ada namanya KPI mungkin di sana ya. Kinerjanya setiap institusi ini kayak gimana, bisa kerjasama dengan KPK, dari sisi ada Kepresnya juga itu mengenai pencegahan, bagaimana APBD di daerah dan seterusnya, bagaimana kepala daerah dan seterusnya. Nah ini yang menurut saya orkestrasi itu jangan menjadi noisy, karena selama ini kan kita masih melihat ada noisy itu, yang walaupun sebenarnya saya berulang-ulang mohon maaf Mbak Windy, 4 tahun di KPK saya nggak pernah dengar presiden saya ngomong seperti yang presiden sekarang ini. Saya harus mengaku itu, ya kan? Jadi message itu jelas gitu. Jadi bagaimana kita bisa menjabar itu menjadi KPI yang kemudian mudah-mudahan tahun depan kita bisa naik pelan-pelan, kemudian kita bisa berada di angka yang meyakinkan orang, oh Indonesia mulai baik. Yuk datang ke Indonesia berinvestasi, karena dampaknya kan nanti ke sana. Itu Mbak Windy. Baik, Mas Antoni, jika kita perhatikan kembali ada salah satu pernyataan dari Presiden yang mengungkapkan jika ada pihak-pihak yang tersangkut atau terjerat korupsi tidak ikut-ikut. Ini maknanya seperti apa? Ya kita lihat Pak Presiden ini benar-benar tanpa pandang bulu ya Mbak. Jadi siapapun itu, yang orang-orang terdekat pun beliau tidak akan melakukan intervensi. Kita bisa lihat, bisa dicek yang orang-orang terdekat Presiden pun jika ada yang jadi tersangka segala macam, itu bisa dilihat tidak ada intervensi. Dan oleh karena itu Pak Presiden begitu menjabat, bahkan sebelum menjabat aja sudah punya asta cita ini sudah digambarkan bahwa sudah diakui korupsi itu ada. Korupsi ini seperti penyakit yang mungkin ada di dalam tubuh. Itu seperti tumor gitu misalnya kita anggap seperti tumor. Dan Presiden sangat sadar kalau mau estetik aja yang ditampilkan ke publik itu nggak usah dioperasi, bagus-bagus saja dari luar. Tapi operasi yang harus dilakukan itu harus membongkar estetikanya itu dan mengambil tumornya berdarah-darah, terlihat di publik persepsinya jadi jelek. Oh, kok jadi banyak ya korupsi? Enggak, ini sebenarnya lagi mengobati. Kita lagi melakukan surgical, kita buka, ini banyak korupsi, tumor-tumor korupsi kita ambil, lalu ketika indeks atau persepsi publik melihat kok di zaman Pak Presiden Prabowo semakin banyak korupsi, itu sebenarnya lagi melakukan pembersihan. Baik. Mas Heri, apakah selama ini kasus korupsi itu memang kerap kali ada intervensi di belakangnya? Iya, mungkin itu sesuatu yang jamak kita dengar, tapi untuk membuktikannya susah ya, karena toh orang-orang yang kalau benar itu ada pelakunya kan nggak pernah juga dijerat menggunakan mekanisme hukum pidana misalnya. Tapi ini mungkin bisa jadi kekhawatiran kita semua ya, bahwa ada penyelesaian-penyelesaian ataupun ada intervensi di mana misalnya ada kasus yang harusnya segera naik menjadi tidak naik.
tebang pilih misalnya. Iya. Itu kan istilah masyarakat yang menggunakan. Kita nggak tahu yang sejatinya terjadinya apa di sana. Tapi yang menjadi orang awam pikirkan adalah ketika ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, kok kasusnya mandek, ya. Mandek itu kan berarti dia kayak dipeti eskan lah, tidak naik, tidak juga dihentikan. Nah ini kan sebenarnya menggantung. Nah perkara-perkara semacam ini sampai detik ini pun sebenarnya ada kalau kita mau mencatat begitu. Nah, bagaimana kemudian peta pemberantasan korupsi ini kan harus ada roadmap-nya. Karena perkara-perkara yang seperti itu harus ada ketegasan juga. Agar tadi bernilai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, kalau Pak Prabowo kita rasa tidak ada urusan lah dengan korupsi ya. Tapi dalam konteks yang lain tadi mungkin ada celah-celah koruptif yang akhirnya bisa menjadi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Baik. Nah ini yang tentunya kita tidak harapkan, sesuatu yang komitmen awal tadi tidak dibarengi dengan konsistensi dalam roadmap pemberantasan korupsinya. Yang itu kata kuncinya pasti adalah transparansi, dalam hal ini pasti adalah keterbukaan informasi yang dalam pengelolaan pemerintahan ya, agar bisa mencapai clean atau clean governance lah katakanlah begitu, pemerintahan yang bersih. Nah dalam konteks ini kan banyak cara metode yang harus dilakukan. Nah ini yang menjadi penting bahwa Panglima Pemberantasan Korupsi memang presiden, tapi semuanya juga harus ikut terlibat. Khawatirnya kita Pak Presiden misalnya mendapatkan data, mendapatkan informasi yang tidak detail, tidak secara menyeluruh begitu kan. Baik Pak Saud, sesungguhnya apa yang harus dilakukan untuk mencapai pemerintahan yang bersih ini? Nanti ditahan dulu ya Pak Saud, kita masih akan kembali pemirsa sesaat lagi.